Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, belajar. Ada belum sarapan? Ada. Semua? Ada. Siapa? Saya. Oh, nanti ya setelah kita belajarnya. Untuk sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abdi untuk doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya cek kehadiran dulu kan? Ya. Yang saya sebut namanya dengan mana? Abdi mana? Ahmad Fadlillah, Hafidatur Rahman, Khairiyah, Nilta Karina, Hadir. Novika Sari, Hadir. Nur Ania, Hadir. Reza Latul, Hadir. Siti Anas, Sakit. Sakit ya. Ya. Mulai dari kemarin atau hari ini yang tidak masuk? Dari kemarin. Dari kemarin juga ya. Ya. Siti Novika Dewi, Hadir. Wahyudi, Nabila, Hadir. Siti, Hadir. Dewi Lestari, Hadir. Muhammad Rifki. Sakit, Pak. Sakit dari kemarin atau berapa hari ini tidak masuk? Hari ini. Berarti surat sudah diserahkan ya? Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memulai sebuah permainan. Permainannya namanya asosiasi kata. Asosiasi? Asosiasi kata adalah permainan yang dimulai dari instruktur atau guru yang nantinya akan menunjukkan satu kata. Misalnya sandal atau sepatu. Nanti salah satu dari kalian acungkan tangan ketika saya sebutkan sandal. Cepat-cepatan aja. Nanti apa yang cepat saya tunjuk. Misalnya paling cepat, Hafidah langsung sebutkan sandal, dalam atau dalam, gitu ya. Ya. Sudah bisa dipahami permainan ini? Bisa. Saya akan mulai satu katanya, harap cermat dan fokus, tapi tidak terlalu serius, tidak usah serius ya, santai saja. Karena ini hanya permainan saja. Saya mulai dari sepatu. Nabila, coba coba tangan, sorry. Sepatu. Silakan disebut katanya. Tulang. Lintang. Langit. Langit. Siapa lagi? Langit. Kalau tidak tahu boleh dilempar. Silakan bisa acungkan tangan. Risa. Itu. Tidak apa. Tuh. Acungkan tangan. Beberapa menit dosen. Itu. Tulisan. Sandal. Tiga kata lagi ya. Dal. Siapa? Tangan lagi. Nabila. Dalam. Lang. Khairiyah. Langkah. Terakhir. Kaku. Sudah. Terakhir. Tepuk tangan dulu. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya. Kurang lantang soalnya. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Mungkin dari kalian ingat dengan materi yang sebelumnya saya sampaikan. Materi tentang apa? Di pertemuan sebelumnya. Kalimat efektif. Definisi atau pengertiannya mungkin salah satu aja dengan tangan. Iya, Delta. Kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah, baik itu dalam bentuk tulis maupun lisan. Bentuk tulis maupun lisan. Ditulis dan diucapkan.
untuk membuat kalimat yang efektif diperlukan dua unsur utama. Bisa ada di pengertian? Unsur utamanya ada dua. Yang pertama apa? Ya. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, Ya. serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Memilih kata. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah diksi atau pilihan kata. Ejaan yang disempurnakan, bagaimana cara kita tahu bahwa itu katanya itu baku atau tidak, yang disempurnakan atau tidak? Bisa melihat dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh misalnya ada kata seperti ini. Yang betul antri atau antre? Antri. Yang betul? Antri. Kalau ini praktek atau praktik. Kalau kalian masuk ke dalam ruangan praktikum, lab praktikum, penulisannya betul seperti apa? Praktikum. Praktikum. Kalau antri sama antri, yang betul kan? Antri. Antri, ya. Cuma karena orang Indonesia lebih suka melafalkan apa ya, yang enak di lidah, jadi lebih sering menggunakan kata antri dibanding kata antri. Ya. Contoh kalimat efektif kalau ini tentang katanya. Kalau kalimat efektif, contoh misalnya ada kalimat seperti ini. Budi memotong dan mengiris sayuran wortel dengan cepat sekali. Kalimat ini bukanlah kalimat yang efektif karena banyak sekali pemborosan kata di sini. Ada satu atau lebih dari satu kata yang maknanya sama, jadi harus ada yang dihapus. Ya. Contoh di sini, Budi memotong dan mengiris. Ada dua predikat, ada dua aktivitas yang intinya adalah sama karena objeknya hanya satu. Memakai memotong atau mengiris, mana yang dihapus, mana yang digunakan? Memotong berarti Budi mengiris. Kenapa sayuran tidak harus dimasukkan di sini? Karena wortel, ketika orang menyebutkan wortel itu otomatis sudah masuk ke dalam kategori atau jenis sayuran. Saya hapus dengan cepat sekali. Sekalinya dihapus. Ya. Luar biasa. Jadi anak-anak berarti sudah ingat ya. Jadi materi sebelumnya itu tidak berarti dilupakan ketika pertemuan selanjutnya, ketika ditanya sudah lupa. Ya. Jadi kalian sudah respon dengan sangat baik. Ya. Sebentar ya. Untuk materi hari ini kita akan pelajari tentang tanggapan logis yang ada dalam teks argumentasi. Ya. Sebelum kita membuat tanggapan yang logis, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu fakta, apa itu opini. Karena fakta dan opini itu sangat penting ketika kalian menyusun tanggapan. Bagaimana pendapat yang kalian sampaikan itu sudah benar dalam artian ada datanya atau hanya sebuah pendapat yang sifatnya subjektif, hanya dari diri kalian pribadi tanpa adanya bukti pendukung di belakang. Jadi apa itu fakta dan opini?
fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini bergantung pada data pendukung atau konteksnya. Jadi pembedaan yang pertama ada objektif. Objektif di sini artinya apa? Objektif, ada subjektif. Objektif artinya tidak memihak. Contoh dalam pemilihan ketua OSIS, kalian memilih si Budi karena benar-benar kalian yakin bahwa orang itu adalah orang yang layak, bukan karena keluarga, bukan karena saudara. Yang kedua ada netralitas, kurang lebih sama artinya dengan objektif, artinya netral, murni dari pendapat kalian. Ya. Tidak boleh ada penambahan hasilnya. C ada verifikasi. Verifikasi artinya data yang apa yang disampaikan berdasarkan data yang sudah ada atau valid. Ya. Kalau verifikasi itu dari fakta. Sekarang dari opini yang pertama ada subjektif. Subjektif adalah pendapat yang berasal dari pribadi masing-masing. Jadi tidak bisa dikatakan betul atau tidaknya. Yang B ada tidak dapat diverifikasi. Artinya apa yang kalian ucapkan itu buktinya tidak ada atau buktinya kurang. Jadi orang mau percaya itu susah karena alasannya kamu berpendapat itu karena apa? Karena pribadi saja, karena tidak suka secara individu. Jadi melebar kemana-mana. Padahal itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada kebebasan berekspresi. Semua orang bebas untuk berpendapat dan beropini. Kalian bebas, mau kalian misal sebenarnya semua orang itu suka dengan orang itu, tapi karena kamu ada pengalaman pribadi yang membuat kamu tidak suka dengan orang itu. Padahal secara kemampuan atau keterampilan orang itu baik. Ya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari teks argumentasi? Yang pertama, dapat memahami perbedaan fakta dan opini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, dapat menerapkan contoh kalimat fakta dan opini. Yang ketiga, dapat memberikan gagasan dan tanggapan dalam pembelajaran teks argumentasi. Sebelum masuk ke pemantik, saya ingin tanya, saya akan berikan contoh, coba masukkan ini fakta atau opini ya. Saya sebutkan seperti ini. Korupsi adalah tindakan penyelewengan uang pemerintah untuk kepentingan pribadi. Fakta atau opini? Fakta. Karena memang sejatinya seperti itu ya. Karena korupsi tidak ada yang menguntungkan. Menguntungkannya hanya dari sisi pribadi dan keluarga dari orang itu sendiri. Kalau contohnya seperti ini, korupsi adalah tindakan yang memalukan. Fakta atau opini? Opini. Opini. Dilihat dari mana opini? Memalukan. Karena pada kesimpulannya adalah orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini justru malah merasa bangga, tidak merasa bersama-sama sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama, ketika SMP atau kelas 10 sebelum mempelajari teks argumentasi, jenis teks apa yang pernah kalian pelajari sebelumnya di kelas 10 atau semasa SMP? Observasi, visualisasi, sama Ada observasi. Sebenarnya kalau keseluruhan ya, sampai kelas 3 nanti akan ada belasan, kurang lebih 12 jenis teks. Cuma disebutkan tidak saja tadi apa? observasi, negosiasi, sama anekdot. Mungkin salah satu dari jenis itu bisa disampaikan. Siapa? Reza. Teks observasi, tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kata dasarnya ada, intinya adalah kata kunci mengamati. Jadi kalau observasi itu mengamati perilaku, mengamati aktivitas. Contoh di kategori hewan, misalnya ada hewan yang aktif di siang hari, ada hewan yang aktif di malam hari, itu bisa dijadikan pengamatan atau observasi. Di samping negosiasi dan juga anekdot. Kalau negosiasi tadi adalah percakapan
yang berisi tawarannya, bisa itu jual beli atau kalian izin kepada orang tua. Kalau misalnya kebanyakan kalau perempuan ya, ketika izin malam tidak diperbolehkan, bagaimana cara kalian membujuk itu bisa masuk dalam negosiasi. Yang kedua, apa saja ciri umum yang membedakan antara satu jenis teks dengan teks yang lain? Teks yang dimaksud adalah argumentasi dengan teks yang lain. Kalau argumentasi tadi apa? Teks yang berisi pendapat, bisa itu fakta, bisa itu opini, yang ditujukan kepada isu yang sedang dibahas dengan topik itu seperti apa. Kalau teks yang lain, kira-kira kalau negosiasi tadi kita bandingkan dengan argumentasi, beda tidak? Bedanya dari mana? Kalau negosiasi berisi percakapan yang berisi tawar. Kalau tadi hanya sekedar informasi yang berisi fakta dan opini yang dikemas dalam satu teks. Yang ketiga, apa ciri khusus yang membedakan argumentasi dan persuasi? Argumentasi itu berisi tanggapan terkait fakta dan opini tentang isu yang dibahas. Kalau persuasi apa? Ragam wacana yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal. Mempengaruhi dalam artian mengajak. Jadi persuasi itu juga bisa kalian temukan dalam pidato ketika terakhir. Mungkin kalau kalian mungkin di pondok atau ikut dalam aktif dalam kegiatan komunitas atau apa organisasi, ketika mengikuti sebuah pidato di bagian kesimpulan atau inti, pasti orang yang di depan yang menyampaikan itu akan memberikan ajakan. Misalnya teks itu berisi tentang bahayanya merokok. Di persuasi terakhir nanti akan ada ajakan untuk menjauhi rokok karena bahayanya seperti dapat menimbulkan seperti apa ya. Kita masuk ke materi inti tentang teks argumentasi. Teks yang berisi opini yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Sedang kata-kata logis ada tanggapan yang berdasarkan logika, masuk akal menurut penalaran dan sesuai dengan isi dari wacana atau paragraf yang dipaparkan. Tujuannya apa sih mempelajarinya? Yang pertama untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis, ya. Karena pasti ketika ada isu pasti banyak orang yang ingin berkomentar, penasaran, ingin memberikan pendapat. Apalagi jika isu itu berkaitan dengan agama, dengan suku, dengan ras, itu pasti pribadi pasti merasa sensitif, tergerak dirinya. Ketika ataupun kalau etnis dari suku kita itu dijelekkan atau direndahkan, pasti kita ingin menggunakan. Yang kedua, mempengaruhi tingkah laku satu pandangan atau dipersimpangkan dalam bentuk jelas logis dan berdasarkan data. Contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya, orang yang awalnya suka merokok perlahan menjauhinya karena membaca argumen-argumen bahayanya merokok. Tujuan utama dari orang itu memberikan argumentasi atau pendapatnya adalah ingin mengajak orang untuk melakukan hal yang baik atau menjauhi hal yang buruk. Mungkin awal ada, saya sebut saja namanya Agus. Agus ini tidak suka beragam orang yang gemuk, ya, tidak suka jalan kaki, makanannya kurang sehat. Tapi ketika dia membaca, mendengarkan atau melihat sebuah argumentasi, dia perlahan-lahan menjauhi hal-hal yang sekiranya merusak badannya dan mendekatkan diri kepada sesuatu atau pola aktivitas makanan yang lebih sehat. Ya, olahraga, makanan yang sehat, lebih seperti itu ya. Yang ketiga, membuktikan kebenaran secara logis sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat tidak lagi simpang siur kebenarannya. Jadi bisa kita sebut ini dengan hoax ya, kabar buruk. Jadi info yang kalian dengar dari luar itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Contohnya sudah apa hoax? Panggilan seleksi karyawan via WhatsApp yang belum. Nah, panggilan kerja via WhatsApp. Kalau kalian di sini yang aktif gadget, aktif ikut grup-grup ya, biasanya ada individu atau oknum yang menyebar pengumuman tentang lowongan kerja. Lowongan kerja itu biasanya
agar orang itu tertarik dengan lowongan itu, biasanya di sana ditulis tertera gaji 3,5 sampai 4 juta per bulan, 4,5 juta per bulan, disediakan mes atau asrama, hubungi nomor ini, nomor ini, nomor ini. Tapi untuk kriterianya seperti apa? Jadi pegawai yang dibutuhkan di perusahaan atau kantor itu seperti apa? Itu kurang jelas. Biasanya itu bisa jadi penipuan. Kalau penipuan, anggap saja itu hanya membuang waktu kalian. Bagaimana kalau itu berujung ke pemblokiran? Ketika kalian klik link atau nomor HP itu, data berisi scam. Scam atau scam enggak? Scam itu informasi yang merusak gadget atau HP tersebut. Jadi ketika diklik, HP itu menjadi hang atau error banyak gitu ya. Atau bahkan lebih parah lagi ketika kalian mungkin membaca berita dan mendengar di televisi tentang hal-hal yang berbau hoax, bagaimana lowongan kerja itu ada. Ketika mengikuti petunjuk di sana, justru berujung kepada hal yang kurang baik. Misalnya ketemu di suatu tempat, ketika ketemu ternyata dibawa kemana, dijanjikan pekerjaan, awalnya ternyata ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang tertipu atau dijual seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya mempelajari teks argumentasi. Di sini saya berikan contoh tentang teks argumentasi disertai tanggapan logis. Nah, silakan dibaca. Novi, silakan. Yang lain ikut mendengarkan ya, silakan dibaca. Suaranya kurang kecil, biasanya ada apa? Suaranya kurang kecil ya. Itu dari nomor 1, pemanasan global. Pemanasan global akibat efek rumah kaca sudah dirasakan masyarakat perkotaan. 2. Kurang jelas? Atau tidak yang di depan, silakan. Suaranya kelihatan ya. Untuk itu pemerintahan Bekerja sama dengan lembaga kurang besar tulisannya. Lembaga swasta merencanakan gerakan Green and Clean. Gerakan ini tidak sekedar mengecat pagar berwarna hijau dan membersihkan lingkungan, akan tetapi yang paling penting adalah kemauan menanam pohon di halaman rumah. Untuk memotivasi warga masyarakat, sejumlah pelajar yang tergabung dalam forum pelajar peduli lingkungan menjadi relawan gerakan ini. Jadi ini adalah contoh teks argumentasinya. Untuk menyusun tanggapan yang logis, jangan langsung ke inti, jangan langsung saya setuju dengan ini, tapi berikan sebuah pembuka atau pengantar yang menuju ke pendapat kalian. Jangan langsung saya setuju dengan ini karena. Jadi tanggapan logis itu pengantarnya dulu tentang efek rumah kaca seperti apa, baru tanggapan logisnya ya. Saya merasa sudah wajar jika pemerintah melakukan upaya sehingga efek rumah kaca dapat ditangani. Tentunya upaya tersebut bisa maksimal jika ada kesadaran dan kerjasama dan berbagai pihak untuk membantu mengatasinya, seperti memanfaatkan fasilitas transportasi umum, mengatasi penggunaan pendingin udara, serta mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi efek rumah kaca itu sangat merusak bumi. Jadi kalau kalian merasa bumi ini kok semakin panas, karena salah satunya ada seperti ini. Di samping juga penggunaan transportasi pribadi. Ya, karena sekarang kan beda dengan zaman dulu masih banyak transportasi seperti bis, link itu banyak masih, becak itu masih banyak. Tapi sekarang belajar SMP, bahkan tidak usah SMA, SMP saja sudah banyak yang pakai sepeda. Penggunaan mobil juga banyak. Itu polusi seperti itu juga rusak lingkungan ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kemarin ya, kalau pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan semacam kuis ya tentang benar atau salah. Alhamdulillah kemarin juga sudah diikuti oleh semua peserta didik. Dan sudah saya tentukan, saya sudah lihat peringkatnya. Jadi nanti akan saya bagi ke dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok berisi
4 sampai 5 orang. Saya bagi berdasarkan peringkatnya ya. Untuk tugas ini, apakah kalian ingin menggunakan Chromebook atau tetap dalam bentuk tulisan saja? Pakai Chromebook ya. Kalau yang pakai Chromebook silakan ambil perwakilan. Jadi 3 orang saja mengambil 3 Chromebook. Rating ya. Silakan diambil perwakilan 3 orang saja. Untuk kelompoknya saya sebutkan ya. Nanti kursinya disusun ya. Untuk 1 sampai 5 ada Abdi Manaf, Reza, Siti Novita Dewi dan Nur Ania. Silakan dibentuk kelompok ya. Masuk sini. Kelompok 2 ada kelompok 2 sama 3 saya bagi 4 orang saja. Kelompok 2 ada Hoiria, ada Delta Karina, ada Wahyudi, dan ada Afidah. Kelompok 2 saja. Yang kelompok 3 ada Novita Sari, Nabila sama Dewi Lestari. Sebenarnya ada 4 nama karena ada yang tidak masuk, jadi 3 orang saja tidak apa-apa ya. Silakan dibentuk. Kursinya disusun dulu ya. Fadli kemarin masuk, jadi saya gabungkan dengan 3 orang itu saja. Reza sama Abdi di sini, Delta sama Hoiria. Fadli gabung ke kita. Silakan dibuka komputernya, dibuka dulu ya. Di sini ada tugas kelompok. Silakan kalian yang di depan. Ada 5 isu, 5 judul yang perlu kalian beri tanggapan logis. Ya, ada 5. Saya mulai dari pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang tidak membedakan berdasarkan suku, agama, golongan atau ras. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan ini. Ya, jadi kalau mungkin ada di luar sana ada orang yang mungkin tidak seperti kalian ya, orang yang masuk dalam kategori berkebutuhan khusus, itu sangat membutuhkan bantuan berupa pendidikan inklusif. Jadi inklusif itu tidak hanya untuk kalian, tapi untuk orang-orang yang tergolong dalam mungkin yang memiliki kekurangan tidak ini. Salah satu panca indera yang mengalami kekurangan. Ya. Jadi di situ kalian memberikan tanggapan yang logis. Yang kedua ada banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah perkotaan. Pasti di kota itu pasti sering dilanda banjir dibanding dengan daerah pedesaan. Kenapa? Bisa dikasih pengantar dulu, baru penyebabnya, bisa dikasih dampaknya, bisa dikasih solusi. Apa yang bisa kalian berikan di sini, pendapat kalian agar banjir ini bisa diminimalisir ya. Tidak semakin merusak daerah perkotaan. Yang C adalah olahraga rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Di sini kalian bisa memberikan pengantar berupa olahraga itu seperti apa? Olahraga yang sederhana seperti apa? Olahraga itu tidak selalu tentang fitness,
tentang basket, bahkan jogging atau lari pagi pun itu sudah bisa masuk ke dalam olahraga pagi dan olahraganya. Yang kelima ada membaca buku, pentingnya membaca buku. Jadi kalian bisa berikan manfaatnya apa. Terus jika orang itu tidak memiliki kebiasaan, tidak suka membaca buku, itu efeknya apa? Yang kelima ada pentingnya melestarikan bahasa daerah. Jangan sampai malu dengan penggunaan bahasa daerah. Pak, malu Pak saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Madura, bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain. Lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang belajar bahasa Inggris Pak, saya belajar bahasa Korea. Kenapa suka Korea? Karena nonton drama Korea. Diikuti bahasanya, dari diikuti nanti lama-lama bahasa daerah, bahasa yang sudah kalian miliki dari lahir, bahasa keluarga kalian lama-lama perlahan tidak sampai. Jadi di sini kalian bisa memberikan pentingnya upaya apa sebagai pelajar, kalian sebagai pemuda, agar bahasa daerah itu bisa berkembang atau paling tidak dilestarikan secara turun. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kenapa ada kesulitan? Kelompok 3 mungkin ada ditanyakan atau mungkin dari 5 topik tadi mungkin ada salah satu yang kurang paham. Sudah sampai mana? Sudah sampai di topik 3 ya? Ya. Kerjasama ya, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja dalam kelompok ya. Semuanya harus koordinasi. Kerjasama. Jangan lupa dikasih pengantar dulu, jangan langsung ke pendapat atau pendapat. Saya setuju dengan ini. Nah, nanti kalau langsung masuk ke itu jawabannya singkat, terlalu singkat, jadi pengantarnya dulu ya. Nanti kasih solusinya. Pengantar misalnya tadi ada olahraga rutin apa ya? Nah, bisa disederhanakan menjadi olahraga itu adalah namanya kegiatan apa? Ya, bisa di situ nanti
manfaatnya apa jika kita tidak suka berolahraga, itu dampaknya sendiri. Semuanya dibantu. Untuk memberikan tanggapan yang logis, tidak harus selalu opini saja, bisa diberikan fakta juga ya. Jadi kalau opini saja itu juga tidak kurang baik. Jadi ada faktanya, ada opininya. Ya. Jadi ada yang kurang jelas mungkin dari 5 topik. Sudah tahu semua dari kayak industri seperti apa. Jangan lupa di balik pengantarnya pengertian industri itu yang seperti apa. Jadi kalau langsung ke pendapat, orang yang membaca itu tidak tahu industri itu apa sih. Pendidikan industri adalah pendidikannya seperti apa. Ya, bisa itu didasarkan pada fakta atau menurut pendapat kalian inklusi itu seperti apa. Ada kesulitan sih? Jadi untuk yang misalnya banjir, itu banjir diberi penanganan juga. Ya, seperti apa, terus dampaknya untuk meningkatkan banjir di daerah perkotaan, lalu solusinya seperti apa meningkatkannya.
yang sekiranya itu bisa mengatasi efek buruk dari banjir itu sendiri. Jangan lupa untuk penyusunan atau penggunaan katanya harap diperhatikannya. Jangan sampai kalau bisa saya anjurkan tidak adanya pemborosan kata, tidak adanya pemborosan kata. Jadi kalimat yang digunakan benar-benar kalimat yang efektif, karena pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kalimat efektif itu seperti apa. Pak, saya mau tanya. Iya, Reza kenapa? Ini nanti pas apa? Ketika apa? Bisa nanti maju-majunya bisa di satu-satu. Iya, karena ini ada 5 judul, jadi nanti masing-masing menyampaikan pendapatnya. Jadi misalnya Nia menyampaikan yang di nomor 1, Novi selanjutnya, Siti selanjutnya, gitu ya. Jadi ini kan kelompok bukan individu, jadi tidak selalu perwakilan. Nanti salah satu misalnya Abdi menyampaikan nomor 1 sampai nomor 5, itu juga kurang baik. Karena dalam kerja kelompok kan dibutuhkan kerjasama, bukan siapa yang lebih pintar itu nanti yang disuruh maju ya. Kamar yang sudah.
Ada kesulitan? Ya, ada. Jadi topik yang saya sampaikan barusan yang dijadikan soal kurang lebih kalian sudah punya pengetahuan awal ya. Terkait materi tadi ya. Berarti yang nanti kelompok yang terdiri dari 4 orang saja, berarti ada 1 orang yang membacakan 2 pendapat. Jadi nanti dibaca itu judulnya dulu, baru nanti dikasih pendapatnya. Jadi 1 judul 1 pendapat, nanti beralih ke teman yang lain 1 judul 1 pendapat gitu ya. Karena ada 4, nanti berarti ada salah satu yang membacakan atau menyampaikan 2 pendapat tersebut. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Jadi silakan lihat bagaimana cara penyampaian kalian ya, dalam memberikan tanggapan.
Kalau sudah selesai, silakan kirim filenya ke pindah ke saya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. 3 kelompok sudah semua. Ya. Ya, ini filenya. Tugas kumpul semua bisa dimulai dari kelompok 1 untuk mengaksesikan tanggapan tulisnya. Silakan aja. Dari sudut perkenalan itu, saya sampaikan tanggapan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Reza, saya Novi, saya Nia, saya Siti, Saya Abdi. akan menjelaskan tentang tanggapan logis teks argumentasi. Satu, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang serta kondisi yang berbeda. Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menghargai perbedaan yang ada. Banyak bukti di sekolah reguler bahwa terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan secara sesuai. Alangkah baiknya jika jumlah sekolah inklusif semakin ditambah, tidak hanya di kota besar, namun juga di kota kecil, agar orang tahu betapa pentingnya pendidikan inklusif di sekolah. Terima kasih. 2. Banjir di kota besar. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah adalah masalah utama yang patut menjadi fokus penting.
Selain itu, kota-kota besar juga kerap mengalami masalah pemukiman yang padat penduduk. Padatnya rumah-rumah di bantaran kali menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawan akan terjadinya banjir. Solusi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir banjir di daerah perkotaan: 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Membuat saluran air yang baik. 3. Memperbanyak lahan penyerapan air. 4. Tidak membangun perumahan di tepi sungai. 5. Buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, manusia tentunya bisa saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk mulai mengurangi kebiasaan buruk yang berdampak kerusakan pada lingkungan. Pentingnya olahraga. Olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik, sambil memberikan efek relaksasi ke orang yang melakukan olahraga dan hiburan ke orang yang menonton. Kurang melakukan aktivitas fisik akibatnya bisa ditebak, yakni menyebabkan kualitas fisik yang rendah sehingga mudah lelah dalam beraktivitas, mudah sakit, gagal, hingga menjadi kurang produktif. Oleh sebab itu, mari memulai dan membangun untuk ingin hidup sehat untuk diri sendiri demi kesehatan yang tak ternilai harganya. Manfaat membaca. Membaca adalah cara terbaik untuk tetap mengikuti perkembangan dan menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda. Berhenti membaca akan mengurangi aliran informasi yang Anda miliki sebelumnya. Selain itu, perkembangan kognitif terbatas karena membaca memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif, meningkatkan daya ingat, perhatian, dan keterampilan memecahkan masalah. Tidak membaca buku dapat mengakibatkan stagnasi kognitif dan peningkatan risiko penurunan kognitif di kemudian hari. Maka dari itu, bangun rasa ingin tahu kita tentang dunia luar dengan banyak membaca. Melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang diturunkan secara turun-temurun dari suatu wilayah di dalam sebuah negara kedaulatan, yaitu di suatu daerah asli. Bahasa daerah tidak hanya merupakan cara untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan representasi dari sejarah, prinsip, dan identitas suatu masyarakat. Dengan mempertahankan bahasa daerah, kita dapat mempertahankan keberagaman budaya yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi umat manusia. Oleh karenanya, jangan malu untuk berbicara menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bukan dari segi penjelasan atau informasi, mungkin dari penggunaan kata yang kurang pas, atau ada satu dua kalimat yang menurut kalian itu susah untuk dipahami, atau memang kelompok satu menurut kalian sudah sempurna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang cukup baik dilanjutkan dengan kelompok 2.
Ditunggu prosesnya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks argumentasi. Perkenalkan, nama saya Karin, saya Khawiyah, saya Rudi. Satu, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melindungi dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu apapun kondisi yang dimiliki. Pendidikan inklusif memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Karena belajar tidak mengenal rasa, suku, dan dari mana kamu berasal, semua berhak untuk mendapatkan ilmu dan mengejar cita-citanya. banjir di perkotaan. Banjir di perkotaan lebih sering diakibatkan karena sistem drainase yang buruk sehingga tidak bisa menampung debit air yang besar, yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Permukaan kedap air di daerah perkotaan tidak memungkinkan air meresap ke tanah dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah dengan sangat cepat. Kita mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan. Banyak hal yang kita bisa lakukan: membawa sampah pada tempatnya, membuat saluran air yang baik dan baik-baik. Tiga, pentingnya berolahraga. Olahraga merupakan gerak badan untuk meningkatkan otot dan tubuh serta menyehatkan tubuh. Olahraga memiliki banyak manfaat, di antaranya membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, menjaga terjadinya oksigen, mengurangi stres, beberapa penyakit yang bisa muncul ketika Anda dalam berolahraga, dan daya tahan tubuh Anda berkurang adalah kelelahan, flu, dan juga batuk. Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit gula dan berkebutuhan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kebugaran tubuh demi masa tua yang sehat. 4. Membaca buku. Membaca buku sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi hingga menemukan hal yang berguna. Banyak faktor yang menyebabkan orang malas untuk membaca buku, di antaranya motivasi dan minat baca yang kurang. Tidak ada ketertarikan terhadap isi buku bacaan yang sulit dan kurang bisa memahami isi buku. 5. Melestarikan bahasa daerah. Secara luas, bahasa daerah sebagai budaya bangsa dapat menjadi identitas diri pada era globalisasi, sehingga dapat menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bahasa daerah merupakan simbol penting dari identitas etnis atau daerah tertentu. Kita melestarikan keberagaman bahasa dengan mencegah homogenisasi yang mengurangi kekayaan budaya dan kreativitas manusia. Upaya pelestarian bahasa daerah dapat ditempuh salah satunya dengan mendokumentasikan penggunaan bahasa daerah secara lengkap. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. sudah cukup paham ya apa yang disampaikan. Ya. Betul. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut ke presentasi dari Bapak Terakhir. Berikutnya silakan. Lanjut. Silakan dikit kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang tanggal kronologis teks argumentasi. Saya Nadia Sendiri. Saya Nafita Sari. Saya Dewi Lestari. Saya Ahmad Liwa. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikut sertakan seluruh individu tanpa pandang bulu, apapun kondisi yang dimiliki. Konsep pendidikan inklusif memiliki arti konsep sistem pendidikan yang terbuka untuk semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak pada umumnya di dalam kebutuhan yang sama. Manfaat yang dapat diperoleh dari upaya penerapan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari utamanya adalah mengurangi adanya sikap diskriminatif, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Banjir di kota besar. Banjir adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi selama musim hujan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Penanggulangan banjir dilakukan untuk mengurangi wadah penyakit hingga mencegah terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. Pencegahan banjir seharusnya dilakukan sebelum masuk musim hujan, sehingga tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba. Di antaranya membuat daerah banyak resepan dan penanaman pohon. Tapi yang paling utama adalah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan struktur yang melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Manfaat yang bisa didapatkan dari olahraga sangat banyak, diantaranya atau menjauhkan diri dari penyakit, kedua memperbaiki postur tubuh, ketiga merangsang pertumbuhan ginjal, keempat meningkatkan daya pikir, kelima meningkatkan nafsu makan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan antara besar energi yang dibutuhkan dan asupan nutrisi yang masuk haruslah seimbang. Pentingnya membaca. Membaca adalah satu hobi yang bermanfaat bagi kesehatan otak dan mental. Tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual dan dimiliki membaca. Namun ada juga beberapa orang yang mengaku enggak suka membaca karena kegiatan membaca dianggap membosankan. Seseorang yang kurang atau bahkan tidak suka membaca akan mengaruhi pengetahuan dan wawasan sehari-hari. Selain itu, ketika orang malas dan jarang membaca buku, maka akan mempengaruhi perbendaharaan kata dan kosakata seseorang ini. Juga akan menjadi hambatan dalam pengungkapan dan pengembangan
pendapat yang dimiliki dalam bentuk tulisan. Pembacaan tulisan juga dimulai dari informasi yang bersifat non-ilmiah, lalu bisa ditingkatkan dengan bacaan-bacaan yang bersifat ilmiah. Melestarikan bahasa daerah. Membaca adalah salah satu hobi yang bermanfaat bagi kesehatan otak dan mental. Tujuan membaca yang paling utama ialah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Namun, ada juga beberapa orang yang mengaku enggak suka membaca karena kegiatan membaca dianggapnya membosankan. Seseorang yang kurang atau bahkan tidak suka membaca akan mempengaruhi pengetahuan di wawasanmu sehari-hari. Selain itu, ketika orang malas dan jarang membaca buku, maka akan mempengaruhi juga pola komunikasi dan penyampaian pendapatnya di depan umum. Perbendaharaan kata dan kosakata seorang minim juga akan menjadi hambatan dalam mengungkapkan dan mengembangkan pendapat yang dimilikinya dalam bentuk tulisan. Membaca bisa dimulai dari informasi yang bersifat non-ilmiah, lalu bisa ditingkatkan dengan bacaan-bacaan yang bersifat ilmiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tugas yang barusan kami kerjakan, kira-kira dalam proses pengerjaannya apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Mungkin ada salah satu atau beberapa dari anak mungkin mengalami kesulitan dalam tentang judulnya. Oh, inklusi mungkin baru dengar, sebelumnya tidak pernah dengar. Baru pertama dari saya tahu apa itu pendidikan inklusi, atau mungkin judul yang lain mungkin bisa ditanyakan. Silakan ajukan tangan. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Sudah cukup paham berarti ya? Ya. Kalau yang saya lihat dari presentasi tiga kelompok ini, kurang lebih sudah menyampaikan argumentasi secara baik, lengkap dan juga tepat ya. Mungkin hanya di kelompok terakhir tadi ada beberapa kata yang menurut saya itu penggunaannya kurang baku. Contoh misalnya tadi ada kata enggak, itu kalau di bahasa Indonesia itu kurang tepat. Enggak itu tidak ada, itu enggak itu bahasa ragam keakraban atau bahasa-bahasa yang muncul di dalam forum WhatsApp, Facebook itu boleh dipakai kata itu. Tapi ketika membaca formal, enggak itu tidak diperbolehkan. Yang betul pakai kata apa? Tidak. Berarti PR untuk hari ini adalah kata barunya kurang tepat di kelompok 3. Tapi untuk keseluruhan penyampaiannya sudah baik ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian secara individu, saya akan berikan sedikit tugas. Kalau tadi pengerjaannya secara kelompok mungkin lebih mudah, atau kadang yang lebih mampu itu mengerjakan yang lebih banyak. Biasanya kalau kelompok seperti itu ada satu orang atau dua orang yang lebih santai dibanding dengan teman-temannya di kelompok tersebut. Nah, jadi ada anggota yang santai, ada anggota yang sangat serius untuk mengerjakan di sana. Jadi untuk selanjutnya ada tugas individu di sini ada 4. Ya, ada 4. Berikan tanggapan logisnya. Tapi tanggapan saja dalam artian setuju atau tidak setuju. Alasannya apa ya? Dikerjakan dalam bentuk paper atau kertas, harus sudah dikumpulkan tempatnya.
untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Nah, jadi balik lagi ke semula ya, posisi Untuk jawaban di atas, usahakan jangan ada kata yang disingkat, penggunaan kata yang tidak lalu, silakan ya. Karena kan bukan anak kelas 1 lagi, kalau kelas 1 masih belajar, jadi bisa dimakan. Untuk kelas 2, saya harap kata-kata baku itu sudah mulai dipelajari. Kosakata perkenalan tentang kata-kata baku, kalian juga mulai untuk memperbanyak. Tidak boleh ada disingkat. Lalu pas setelah titik pakai huruf kapital atau Indonesia. Dengan semuanya kecil-kecil. Yang kedua, jangan selalu menggunakan kata dan terus. Kadang ada ketika sudah mengerjakan sebuah tes, nanti betul apa yang disampaikan betul, tapi terlalu banyak dan hingga titiknya hanya ada di terakhir. Jadi satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat. Karena apa? Satu kalimat itu bisa dinamakan satu kalimat ketika sudah diakhiri dengan tanda titik. Kalau koma, titik koma, dan bisa. Koma, lalu dan. Nomor 1 itu ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter, jadi pendidikan itu tidak hanya sebatas dalam artian kalian menerima materi pembelajaran, tapi dalam sosial emosionalnya, bagaimana kedekatan guru, interaksi guru dengan murid itu juga menjadi nilai penting. Ya. Kalau hanya ngajar saja, tapi tidak ada feedback atau umpan baliknya, itu juga kurangnya. Terus yang kedua, teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pendidikan. Contohnya seperti kalian tadi ketika menggunakan PowerPoint dalam presentasi tugas kelompok, itu lebih mudah. Kalau tadi bentuk penulisannya sepanjang itu dalam bentuk tulisan, saya kira 30 menit pun waktunya tidak akan selesai. Ya. Yang ketiga, memakai software atau lensa. Mungkin di sini hanya pakai software atau lensa kotak. Ya, bagus. Kenapa? Mungkin sisi positifnya akan terlihat bagus. Atau kayak mata kucing nggak warna-warni. Iya, kalau mata orang kan kalau ada hitam ya, coklat atau biru. Ada 3 warna di sini. Itu positifnya ketika memakai software. Mungkin terlihat lebih cantik atau lebih indah karena warna. Tapi sisi negatifnya apa? Software. Apalagi kalau kalian dalam posisi ngantuk, itu tidak boleh, haram ya boleh. Jadi kalau sudah pakai software atau lensa kotak, karena capek, tidak sengaja tertidur, bukan tidur, tertidur, tidak sengaja, tidak diperbolehkan. Karena lensa seperti itu kan ada cairan. Bayangkan ketika tidur, merem, itu kita memproduksi cairan juga. Jadi bisa dibayangkan betapa buruknya memakai software. Yang keempat, ada menjaga kebersihan lingkungan yang dilakukan setiap keluarga atau orang masyarakat. Di sini bisa sebagai murid di sekolah, upayanya dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti apa? Di rumah, di lingkungan keluarga, mungkin dengan kerja bakti atau seperti apa. Semua bergantung pada pendapat kalian, tidak ada benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Jadi jawaban kalian tidak akan mendapatkan nilai 0, karena tidak ada salah di sini. Hanya ketepatan penggunaan bahasanya, cara fungsional kalimatnya seperti
pendidikan. Ada kesulitan mungkin dari murid Jawa, mungkin ada kesulitan. Sudah cukup jelas, Pak Yudi sudah cukup jelas. Efektivitas itu Pak. Nomor 2, efektivitas dan efisiensi. Namanya tadi menunjukkan ada kesulitan sih. Ya. Karena sebenarnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu kalau dibandingkan dengan mata lain terlihat lebih mudah. Apalagi ketika kita bandingkan dengan matematika atau yang tidak jauh dengan bahasa Inggris mungkin terlihat lebih mudah. Tapi penerapannya sulit adalah ketika kita menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf untuk menjadi karangannya baik. Ya. Sudah, kalau sudah silakan dikumpulkan untuk kesimpulan. Terima kasih.
Halo. Hai. Hai. Hai, hello. Karena semangatnya masih cukup membara ya. Dari pembelajaran hari ini tentang tanggapan logis dalam teks argumentasi. Apa kendala kalian secara keseluruhan? Tadi tidak menyampaikan kendalanya seperti apa. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir, mungkin ada salah satu di sini yang menyampaikan kesulitannya apa, kendalanya apa. Atau mungkin materinya sudah pernah kalian temui sebelumnya atau kalian sudah sering membaca teks argumentasi. Karena ketika kita berbicara teks argumentasi sebenarnya tidak hanya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Di luar pun ketika kalian membaca di koran, mungkin kalau sekarang koran sudah ketinggalan zaman, mungkin di media cetak media elektronik ya, di Facebook atau di artikel di ketika kalian googling cari informasi, banyak sekali teks argumentasi yang bisa kalian jadikan acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin kalian semua merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini dengan 2 kata saja. Saya berikan sedikit ke masing-masing peserta didik. Silakan kalian tempel di papan tulis ini. Bawa pulpen semua? Ya, tapi ini sudah saya kasih. Dua kata ya, bukan 2 kalimat. Ini 2 paragraf dengan kepanjangan. Apa? Dua kata. Silakan ditempel. Tidak usah diberi nama ya, karena nanti saya sebutkan. Sudah mengulang semua? Ini waktu kebebasan. Ya. Tapi dia benar-benar harus aktif. Ini tentu berarti saya bacakan pertama. Semula dulu.
kata. Dua kata dan dua makna ya sebenarnya. Dua kata dan dua makna. Di sini ada seru dan sangat mudah. Di sini satu. Lalu di sini ada senang sekali. Senang sekali. Satu makna. Tapi tidak apa. Coba lagi. Dua kata tapi maknanya satu. Karena menyatakan sangat. Senang sekali berarti sangat senang. Lalu di sini ada happy dan tetap semangat. Lalu ada betul di sini. Nah ini kok bisa sama senang sekali. Senang sekali. Bagus. Ada sangat menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan sama menyenangkan sekali itu kurang lebih sama. Satu makna, dua kata tapi satu makna. Senang sekali. Nah kalau ini beda, happy dan mudah. Mudah ini saya tidak tahu mudah juga. Ya. Jadi Pak. Indonesia sangat dimengerti. Pakai pakai bahasa Latin, bahasa Spanyol, mengerti. Jangan nanti malu. Senang sekali. Berarti ada beberapa muridnya anak kembar mungkin. Jadi harusnya terkoneksi dengan kuat. Tidak tahu sama jenis atau lawan jenis ya. Mudah dan menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ini aja ada baca tadi. Aku senang. Aku happy. Yang terakhir, proses pembelajaran hari ini bagiku menyenangkan. Yang kedua, bahasa Indonesia menarik sehingga saya tertarik untuk belajar ulang. Berkaitan dengan pelajarannya. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk respon dan semangat kalian pada hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu dengan salah satu jenis teks lagi. Ya. Jadi kalau tadi teks argumentasi, untuk pertemuan selanjutnya ada teks persuasi. Tadi sudah saya jelaskan sudah. Lebih lengkapnya pertemuan di minggu depan ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.